dan juga yang berbahagia Ibunda Hajjah Nasrifah dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau beserta keluarga besarnya dengan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia akhiratnya. Amin, amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Beberapa pekan ini kita diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah tragedi peperangan yang begitu dahsyatnya. Sebuah atraksi perang yang memunculkan beberapa teknologi mutakhir dalam persenjataan peperangan. Di mana di luar perkiraan pelaku-pelaku strategi-strategi perang, ini yang dimunculkan adalah teknologi-teknologi alat pertempuran, alat peperangan yang begitu canggih. Yang disiarkan, kita ikuti di dalam berita, bahwa kecepatan rudal yang dikirimkan dari sebuah negara ke negara lain mampu mencapai menembus hingga 2000 km dan secara presisi dan akurasi ini tepat di dalam tujuan ledakannya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebuah pertontonan itu, sebuah kejadian yang ada di hadapan kita, semuanya itu adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku pecinta kesucian jiwa, pelaku ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, maka kita melihat bukan dalam bentuk peperangannya, tetapi melihat sebalik peperangan itu. Kita melihat di sebalik peperangan itu, tentu saja kita senantiasa memandang segala kejadian itu adalah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pelaku kesucian jiwa, kita tidak nggumon bahasa Jawanya terhadap semua kejadian-kejadian. Kalau menurut versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peperangan-peperangan yang diperlihatkan itu adalah merupakan peperangan-peperangan perang yang kecil. Walaupun rudal-rudal yang dikeluarkan itu merupakan rudal yang sangat hebat, sekali meledak bisa menewaskan ribuan manusia. Tetapi secara agama, bahwa itu adalah merupakan perang yang kecil. Perang yang besar adalah perang mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita jangan sampai lupa atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali dan setiap waktu kita ingat kepada Allah, maka setiap kejadian itu kita pahami betul, kita sadari betul bahwa kejadian-kejadian itu, di sebalik kejadian-kejadian itu, ada dalam tanda kutip tangan Allah. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, banyak sekali yang bertanya, bagaimana sikap kita jika terjadi peperangan dunia yang ketiga? Ada ikhwan yang bertanya kepada kami semacam itu. Perang dunia itu sudah pernah dilaksanakan dan sudah pernah terjadi. Ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, yang masing-masing hebat di dalam persenjataan pertempurannya, termasuk di dalam yang akan datang ini
Perang Dunia yang ketiga. Ikhwan wal akhwat, kenapa kita harus tenang? Karena semua kejadian itu ada di tangan Allah. Dan rudal-rudal itu bukan yang mematikan kita, tetapi yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memiliki ketenangan di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, semuanya itu adalah bentuk pembelajaran Allah kepada kita, dan kita telah belajar betul bahwa semua kejadian itu kita melihat di sebalik kejadian itu ada Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita bukan membicarakan peperangan, hanya kita akan menarik satu kejadian itu di dalam kehidupan rohani kita. Kalau pesawat tempur itu bisa melaju dengan kecepatan yang tinggi, menembus wilayah yang tanpa adanya gravitasi bumi, tidak ada tarikan gravitasi dari bumi. Tentu saja yang mengendalikan pesawat itu harus orang yang betul-betul paham bagaimana mengendalikan pesawat. Kemudian yang betul-betul punya keberanian untuk mengendalikannya, dan harus punya tekad meninggalkan urusan dunia, maka dia akan menjadi pilot yang baik, yang sesuai dengan apa yang dikendalikannya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tidak semua pilot mampu menerbangkan pesawat tempur ke ketinggian langit yang menembus awan. Dibutuhkan keahlian teknis, kondisi fisik yang prima, dan keberanian yang tak biasa agar bisa bermanuver bebas tanpa terseret dalam gravitasi bumi. Kalau pilot penerbangan pesawat tempur dengan kecanggihan bisa menembus awan dan bermanuver tanpa tertarik gravitasi bumi, maka demikian pula dalam penerbangan rohani kita. Nah, ini mau masuk ke dalam pembahasan tentang penerbangan rohani menuju dimensi-dimensi tinggi dalam kesadaran ilahi. Tidak semua manusia, tidak semua pelaku spiritual mampu memahami, apalagi mengalami dan adaptasi spiritual ketika ruh hendak melesat naik ke dimensi ketuhanan. Karena yang berlaku semacam ini bukan sekedar urusan akal, tapi ilmu metafisika rohani yang hanya bisa diraih dengan ilmu dan zauq, rasa atau pengalaman batiniah atau pengalaman rohaniah. Mereka yang sanggup menembus langit rohani adalah para pilot-pilot yang telah melepas beban duniawinya, memahami peta batinnya, dan mereka berani melewati turbulensi ego hingga akhirnya mendarat di wilayah hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ketundukan menjadi puncak kemuliaan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita telah memiliki pilot rohani yang kamil mukamil yang mengantarkan kita bersama dalam kabin pesawat rohani yang akan melesat menembus alam ketuhanan dan kesadaran rohaniah. Maka mengikuti pilot rohani dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan janji setia kita untuk mengikuti
ajaran atau bimbingan dari guru rohani kita. Ikhwan wal akhwat, coba kita contohkan yang lebih sederhana saja terkait dengan pilot rohani ini. Ketika kita naik mobil saja, dalam kondisi kita tidak bisa menyetir, tidak tahu tujuan, tidak tahu jalan, tidak tahu medan, maka kita pasrah kepada sang sopir ini untuk mengendarainya melewati jalan-jalan sehingga mencapai kepada tujuan. Supir yang berpengalaman akan membawa kita dalam kendaraan yang begitu nyaman dan pasti akan mencapai tujuan yang kita maksudkan. Satu contoh lagi ketika kita naik pesawat. Ya, kita kadang tidak tahu siapa pilotnya, tapi kita begitu pasrah kepada sang pilot untuk menerbangkan pesawat itu sehingga kita di dalam kabin yang disupir, yang dipiloti itu kita merasa nyaman dan kita akan sampai pada tujuan yang kita kehendaki. Nah, yakin dan pasrah itu adalah merupakan dasar kita untuk mengikuti bimbingan dan ajaran Syekh Mursyid kita, Bang Ngersa Abah Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Awwalu wajibin alal insan ma'rifatun ilahiyya biistiqan. Dasar atau kewajiban bagi setiap insan adalah mengenal ketuhanan dengan secara yakin. Maka kita harus tanamkan keyakinan bahwa mursyid kita akan membawa kita menuju kepada Tuhan kita. Murid-murid yang gagal adalah mereka yang tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Karena tidak ada keyakinan di dalam dirinya, maka dia akan mengamalkan ajaran sang mursyid dengan apa adanya. Akhirnya berlaku sir-siran. Kalau sir ya mengamalkan, kalau enggak sir ya tidak mengamalkan. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang memiliki keyakinan, mereka akan sungguh-sungguh untuk melakukan setiap bimbingan ajaran yang diberikan oleh Syekh Mursyid kita. Ikhwan wal ahmad rahimakumullah. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa perang yang terjadi beberapa pekan ini itu adalah perang yang kecil. Perang yang sebenarnya, perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu kita. Berapa orang yang tergelincir kehidupannya karena tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tidak sedikit yang terjerembat dalam kebusukan hidup, kejelekan hidup, karena tidak mampu melawan, memerangi hawa nafsunya. Dan setiap kerusakan yang terjadi di alam ini adalah akibat ulah manusia yang tidak bisa menawan hawa nafsunya. Ketika kita bisa menahan hawa nafsu kita dan meningkatkan secara bertahap, tobakon an tobakin, meningkat secara bertahap nafsu kita dari nafsu amarah, meningkat menjadi nafsu lawamah, meningkat lagi menjadi nafsu malhamah, meningkat lagi menjadi nafsu mutmainnah dan seterusnya. Maka peningkatan-peningkatan itu harus kita lakukan. Setidaknya kita ada di makam mutmainnah dan makam nafsu di atasnya. Jangan sampai ketika kita sudah berada di nafsu yang atas, kita turun lagi menjadi nafsu yang amarah. Dengan bimbingan sang mursyid, kita akan menuju ke jalan spiritual dan kita akan dibimbing
menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah mengamalkan ajaran dan bimbingan Syekh Mursyid kita, sehingga apa yang kita maksudkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.